Salah satu laporan yang diterbitkan pada World Economic Forum on East Asia melansir naiknya angka kematian akibat penyakit tidak menular di Indonesia. Dari 2004 hingga 2014, naik dari 50,7% menjadi 71%. Artinya, hampir 2/3 kematian di negeri ini lantaran penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, serta diabetes. Ini semua ditengarai karena gaya hidup tak sehat. Lalu bagaimana ikhtiar kaum urban agar tetap sehat dan bugar di tengah kepungan kesibukan dan polusi kota? Mengapa Anda harus mengubah gaya hidup dari sekarang? Saya Rika Amru, inilah Expose Gaya Hidup Kaum Urban. Setiap 2 detik, 1 orang di dunia meninggal karena penyakit jantung dan pembuluh darah. 75% penyakit kardiovaskular ini dipicu faktor risiko seperti obesitas, kurang aktivitas fisik, merokok, dan diet tinggi kolesterol. Perubahan gaya hidup ini juga meningkatkan risiko kanker. Kanker, 1 dari 3 penyakit tidak menular penyebab utama kematian. Saat ini sekitar 6% penduduk Indonesia hidup dengan kanker. Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta mencatat 1.000 pasien datang tiap harinya. Sementara pasien kanker dengan kasus baru mencapai 4.000 orang per tahun. Dan jumlah ini terus bertambah. Data rumah sakit umumnya kita ambil, bahwa yang terbanyak adalah saat ini nomor 1 adalah kanker payudara, yang kedua kanker leher rahim. Jelas meningkat dan diperkirakan kalau kita masih belum bisa atau belum menemukan cara untuk mencegah secara baik, diperkirakan tahun 2030 itu akan meningkat hampir 2 kali lipat datanya dari sekarang. Faktor resiko penyebab kanker ada di sekeliling kita. Dan kanker karena keturunan ternyata hanya 3%. Jadi umumnya 90% itu berhubungan dengan faktor di luar keturunan. Jadi hubungannya tadi bisa dari faktor gaya hidup, atau mungkin faktor lain seperti infeksi. Itu juga rokok nomor 1 itu yang dianggap paling banyak berpengaruh dengan kanker. Kemudian beberapa makanan tertentu seperti misalkan tinggi lemak, tinggi karbohidrat, mungkin beberapa faktor-faktor yang lain, antara lain adalah misalkan kurang olahraga. Badan Dunia ini mengatakan minimal 30% kanker ini dapat dicegah, dan itu dihubungkan dengan gaya hidup atau beberapa faktor kebiasaan yang berhubungan dengan kanker. Kesadaran masyarakat bergaya hidup sehat masih rendah. 80% pasien kanker berobat dalam kondisi stadium lanjut. Kalau tadi misalkan yang saya katakan diet tinggi lemak atau kurang karbohidrat, itu bisa untuk kanker payudara, untuk kanker usus besar. Terus kalau misalkan beberapa kurang serat, itu sehubungan dengan kanker usus besar. Kalau misalkan ada beberapa zat pewarna atau misalkan lemak, itu juga bisa untuk alkohol, untuk kanker liver. Faktor makanan dengan kanker itu misalkan pada wanita-wanita yang berat badannya lebih atau bahkan obes, itu lebih berisiko untuk terjadinya kanker payudara. Karena pada metabolisme lemak itu terjadi perubahan pada status hormonalnya, perubahan metabolisme hormonal yang juga akan dianggap bisa memicu timbulnya kanker. Yang terbanyak antara kan pada pria, paru dan prostat, dan usus besar. Nah, jadi ya yang dicegah ya tentunya merokok nomor 1. Dan 80% kematian dini akibat penyakit jantung dan pembuluh darah juga dapat dihindari jika Anda menjauhi rokok, diet sehat, beraktivitas fisik, dan mengendalikan konsumsi alkohol.